Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dari kelompok 1 ingin mewawancarai seorang pengusaha muda yang berkuliah juga di Universitas UII. Sebelum itu kita ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Farhan Akram Hats dan di sebelah saya Muhammad Jibril. saya Muhammad Yansen. Nama saya Noval Adrian. Oke, kenapa Masnya tuh memilih untuk usaha sembako ini? Kalau misalkan kalau misalkan dibilang kenapa milih ini sebenarnya panjang mas ceritanya mas. Ya. Awalnya tuh saya cuma jadi anak biasa lah, anak kecil biasa. Akhirnya mulai SD kelas 3 itu mulai dikenalin usaha orang tua. Yang pertama usaha dari bapak sendiri. Terus usaha itu lambat laun berjalan sampai SMP. Akhirnya waktu nganggep saya tuh lebih condong ke usaha ibu. Gini terus mulai jadinya benar-benar suka, mulai ya ini mulai tertarik lah mau usaha ini tuh dari SMA kelas 2. Mulai jalan, belajar, banyak hal sih sebenarnya dipelajarin dari situ, dari cara bertemu orang, cara menyapa pelanggan, cara menyapa petinggi-petinggi supplier seperti GM, supervisor, GM sampai atasnya lagi. Dan terus belajar cara cek harga, menentukan harga yang pas. Dari situ makin kena lagi tuh pas setelah ujian sekolah. Setelah ujian sekolah kan pasti gak ada waktu lah. Sampean kan belum rasain lah yang waktu kosongnya setelah SNBT. Setelah UTS ya sampai pada ngerasain lah habis UTS ya. Mulai dari situ mulai ngikut. Biasanya saya kalau ngikut cuma dari siang ke sore. Nah setelah UTS itu dari pagi sampai malam. Kadang di beberapa hari itu suka tembusin pagi. Misal pagi ini, misal hari ini cuma sampai jam 9. Saya sendiri itu sampai jam 12 kadang sampai jam 12, kadang sampai jam 3 buat ngurusin data kerjaan waktu ibu. Itu udah mulai sebenarnya sih itu masih cetekannya lah, belum dalam ya, mulai dalam lagi pas setelah SNBT itu kan nganggurnya gila mas. Di situ masuk mulai ngikut seharian penuh dari ngadepin sales, ngadepin sales lintas supplier sampai ngadepin kelakuan anak buah sendiri. Dari situ saya belajar, nanti setelah dari situ saya harus gimana, setelah ibu saya istirahat saya harus gimana, itu mas. Lalu tantangan terberat menjalankan usaha apa? Tantangan terberat dalam menjalankan usaha ini selama ini ya, yang pertama sih pasti persaingan, karena kan kita kan nggak tentu persaingan di luar itu seperti apa, permainan di luar itu seperti apa. Menurutku sih di luar ada beberapa toko yang memiliki predikat star outlet, dalam artian tuh dia jadi prioritas utama lah untuk menjadi supplier. Jadi kan menurut saya sebagai anak baru kan, wah ini kok beda nih, dia bisa dapat harga murah, barang banyak, sementara saya masih harga umum lah hitungannya. Itu satu. Yang kedua, bukan harga, itu masih jauh itu, ketersediaan barang. Karena pas udah sebulan yang lalu kalau nggak salah, jadi saya mau beli barang ceritanya, udah saya kontak sana sini, wah ternyata barang nggak ada semua. Akhirnya saya ngambil ala kadarnya. Sampai sebelum saya ngambil ala kadarnya, saya telepon dulu yang di Bekasi, karena kan saya masih nurut yang dari pusat lah. Saya tanya yang di Bekasi, ternyata bener info tuh A1 ya, hampir kelangkaan tuh bakal terjadi se-Indonesia, karena antara permintaan sama produksi itu gak seimbang. Yang kedua, itu kan baru satu kelangkaan. Yang kedua, kalau permintaan kan di sini tuh menyediakan barang sesuai permintaan. Dalam artian tuh minta
orang-orang minta apa, kalau permintaan itu satu suara dan banyak baru saya sediain. Nah kalau nggak ada, kalau ada yang minta tapi suaranya cuma dikit, bang kita nggak sediain. Nah pas di banyak permintaan dengan suara yang minta itu banyak, juga keteteran mas sebenarnya mas. Harus nyari barang banyak, harus nyari jumlah yang banyak. Pasti kan di jumlah barang yang banyak di situ harganya juga tinggi, harga grand total lah. Kita kan juga susah gitu ya kalau udah masalah gitu. Ambil contoh seperti barang saya Indomie. Terakhir tuh dalam sebut terakhir tuh saya beli Indomie kurang lebih 1 truk pak. Karena kan jujur permintaan di sini juga gede ketimbang dari kompetitor yang lain seperti sedap sedap lah sedap itu sama ini ya keterbatasan modal untuk orang-orang tuh lebih kenal kita tuh siapa sebenarnya. Banyak sebenarnya masih banyak keterbatasannya ya, tapi yang paling krusial sih itu. Dan selanjutnya mas, bagaimana kondisi awal usaha saat pertama kali dirintis? Wah kalau usaha sih yang di sini benar-benar gila sih mas kalau menurut saya. Soalnya tuh kan saya berdiri di sini karena mandat dari Wali Kota Yogyakarta yang diteruskan oleh Sekretaris Daerah Yogyakarta buat memenuhi kebutuhan koperasi merah putih, terus MBG yang sampai ngerti lah MBG koperasi itulah. Wah mulai dari situ saya cuma dikasih waktu dalam gedung seluas ini cuma dikasih 2 minggu buat ngefullin barang, terus setup posisi barang, setup peletakan barang, setup kasir, terus pajangan. Jujur gila itu mas selama 2 minggu itu. Sampai suatu hari tuh saking udah bilang capek sih, udah bener-bener dikejar lah. Sampai sempat ada konflik internal sendiri karena saya pengen gini tapi internal saya pengen gitu, jadi nggak cocok. Tapi ya saya maklumin lah, juga orang lagi capek toh. Akhirnya mulai dari situ buka lah di sini tanggal 22 Juni. Awalnya itu mau awal bulan Juni kalau nggak salah. Ternyata kan kita harus ngikutin waktunya wali kota lah. Jadi saya tanggal situ setelah buka ya sebenarnya kalau mau dibuka semua sih cukup menyedihkan karena salahnya tuh nggak ngecek pasar yang ada, nggak melakukan promosi awal lah. Misal ini ada mau buka nih, ayo mau buka nih harga segini nih, nggak ditambah lagi ya itu tadi nggak ngecek pasar tuh dalam artian nggak cuma kayak pasar umum lah. Aku nggak ngeceknya ke kayak warung lokal, warung Madura sampai pasar yang kecil-kecil sini itu perkaranya. Tapi lambat laun setelah muter otak sih ya, banyak pencerahan, banyak lebih kayak banyak cara lah buat nemuin omset yang bagus lah buat di sini. Segitu sih mas paling mas. Pertanyaan selanjutnya mas, menurut masnya apa kunci utama keberhasilan usaha ini? Kalau menurut saya sih kan karena saya masih belum sukses lah, masih belajar lah. Kalau dari saya sendiri berkaca ke orang tua tuh yang penting gak gampang tergoda dengan banyak hal, tambah lagi jangan begitu percaya sama orang-orang baru. Bukan maksudnya itu bukan gak percaya sama orang-orang baru tuh ketika seseorang nawarin barang tapi harus bayar duluan. Nah, jangan itu kalau kata orang tua saya sih ya, yang penting barang datang dulu dah baru bayaran. Habis itu sih yang pasti telinga, cari informasi sebanyak-banyaknya, cari info barang di luar, walaupun di luar nyari info buangan, nyari info lemparan barang, itu sih paling mas. Berikutnya, apa pesan atau motivasi untuk mahasiswa yang ingin memulai usaha? Yang pasti jangan nyerah, tetap semangat, nyari
cari relasi yang sesuai sama apa yang lu pada buat, terus cari informasi tentang pasar lu yang bakal lu kerjakan, bakal lu serang, bakal lu hancurin. Terus yang kelima, pokoknya semangat dah, semangat, kuat, sama cari info sebaik-banyaknya, cari teman yang sejalur sebaik-banyaknya, tetap gacor. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Rizky. Aman, Mas. Diberi kesempatan untuk ikut membuat video wawancara kita ini. Sering juga salah, Mas. Siap. Oke guys, segitu aja dulu. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.